Salah satu riwayat yang dikenal bahwasanya Abu Ayyub radhiyallahu anhu suka sekali menyiapkan makanan buat Nabi alaihissalam, dan ini juga bab tersendiri masalah sukanya terhadap tamu. Tapi yang secara khusus ini Nabi alaihissalam. Ada sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, Abu Bakar pernah keluar keluar ke masjid di hari yang sangat panas. Lalu Umar melihatnya seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar rumah di saat seperti ini? Siang bolong lagi panas-panas." Maka ia menjawab, "Tidak ada yang membuatku keluar selain aku sangat lapar," kata Abu Bakar. Umar lalu berkata, "Demi Allah demikian juga aku. Tidak ada yang menyebabkanku keluar selain itu. Aku pun keluar ini karena lapar sama dengan kamu." Ketika mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Dan beliau bertanya, "Apa yang membawa kalian berdua keluar di siang bolong seperti ini?" Maka keduanya menjawab, Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma, "Tidak ada yang mengeluarkan kami selain rasa lapar perut kami." Maka beliau menjawab, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, begitu pula aku. Tidak ada yang menyebabkanku keluar di siang ini kecuali hal itu. Ikutlah bersamaku." Jadi Nabi SAW pun keluar di siang hari karena kelaparan pada saat itu. Lalu ketiganya pergi. Lalu Nabi SAW mendatangi rumah Abu Ayyub al-Ansari. Karena itu yang paling dekat dengan masjid, dan Nabi tentu memilihnya sesuai dengan maksud dan tujuan wahyu tentunya ya. Abu Ayyub radhiyallahu anhu biasa menyimpan makanan setiap hari untuk Rasulullah SAW. Bila beliau terlambat dan tidak sempat datang, ia memberikannya kepada keluarganya. Jadi selalu disiapkan dulu untuk Nabi SAW. Kalau Nabi makan ya sudah. Kalau Nabi sisanya buat keluar dia sama keluarganya. Kalau Nabi tidak makan barulah dia bagi kepada keluarganya. Tak kala mereka tiba di pintu, Ummu Ayyub keluar menemui mereka. Maksudnya Nabi SAW, Abu Bakar sama Umar. Lalu berkata, "Selamat datang kepada Nabi Allah dan juga orang yang bersamanya." Lalu Nabi SAW berkata kepada Ummu Ayyub, "Mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang saat itu tengah berada di kebun kurma miliknya yang tidak jauh dari rumahnya, sempat mendengar suara Nabi SAW. Lalu ia segera menyongsong dengan cepat seraya berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian ia langsung mengatakan, "Wahai Nabi Allah, ini bukanlah waktu yang biasa Anda keluar dan datang. Siang bolong begini Nabi tidak pernah keluar, biasanya beristirahat." Dan dikenal dengan waktu kailulah. Di siang hari itu biasa Nabi SAW gunakan untuk istirahat. Beliau SAW berkata, "Kamu benar wahai Abu Ayyub." Kemudian Abu Ayyub pergi ke pohon kurmanya lalu menebang satu tandan darinya yang berisi kurma. Isinya ada dua jenis kurma, rutab, kurma yang baru matang, dan ada busur, kurma yang belum matang benar atau masih mengkal. Nah biasanya di tangkai kurma itu, satu tangkai kurma itu tidak semuanya matang secara bersamaan. Biasanya ada yang sudah matang, ada yang belum. Umumnya di tangkai-tangkai buah biasa begitu ya. Ada waktu di mana juga dia matang semuanya, tapi biasanya kalau sudah matang semua ada yang lebih membusuk karena sudah terlalu matang. Maka Abu Ayyub dan orang-orang Arab di sana zaman dulu, mereka kalau mau ngambil, mereka petik kurma-kurmanya itu satu persatu, yang sudah matang aja diturunin, yang masih mentah, mengkal nggak diturunin. Tapi untuk menghormati Nabi SAW, Abu Ayyub datang, kemudian langsung memotong satu tandan, artinya sama semua ya, dipotong semuanya, sehingga memang dari situ tidak akan keluar lagi kurma gitu. Diambillah semuanya, walaupun kurma masih yang sudah matang ataupun yang masih muda. Lalu Nabi SAW berkata, "Aku tidak ingin engkau menebang seperti ini." Artinya karena dari batang yang sudah dipotong itu, tangkai itu tidak akan keluar lagi kurma. Karena ditebang langsung dari intinya gitu. "Tidakkah engkau petik saja kurmanya?" kata Nabi SAW. Maka Abu Ayyub menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ingin Anda memakan kurmanya, baik itu rutab ataupun busurnya." Maksudnya langsung petik dari tangkainya. "Saya tidak tahu Anda suka yang matang atau yang masih mengkal. Dua-duanya saya bawa lebih baik. Dan aku juga akan menyembelih kambing untuk Anda." Maka beliau pun SAW berkata, "Jika engkau menyembelih maka jangan yang sedang menyusui." Ini semua pembicaraan antara Nabi SAW dengan sahabat, tapi keluar hukum-hukum syar'i ya. Hukum syariah misalnya masalah menghormati tamu. Bagaimana para sahabat menghormati Nabi SAW. Kemudian sunnah mengkonsumsi kurma. Baik itu yang sudah matang ataupun belum matang, mengkal. Semua itu manfaatnya sangat baik buat kesehatan ya. Sebagaimana ada satu dokter yang saya sempat lihat cuplikannya, kalau tidak salah namanya Abdul Daim dari Mesir. Dia mengadakan penelitian antara hukum dalil-dalil syar'i dengan penemuan teknologi sekarang. Jadi ada teknologi sekarang ditemukan teknologi sekarang, ternyata satu butir kurma itu sudah cukup untuk memenuhi 6% dari kebutuhan konsumsian kita. Berarti kalau hadis Nabi yang berkata siapa yang makan ajwa Madinah di pagi hari 7 butir, itu berarti dia tidak akan kena sihir dan racun
Kata beliau ada penelitian ilmiahnya itu. Berarti memang sebenarnya kalau konsumsi 7 butir kurma di pagi hari, itu berarti sudah 42% dari kebutuhan pokok badan kita sudah terpenuhi. Artinya kalau kita makan ya kurang lebih 15 atau 17 butir kurma sehari, semua kebutuhan kita sudah terpenuhi. Dengan terpenuhinya 40% lebih, maka tubuh akan selamat dari racun. Secara otomatis, karena antibodi kita akan kuat. Nah, Nabi SAW di sini memang konsumsi kurma, dan ini tidak mungkin makan begitu saja. Pasti Nabi SAW memakan yang halal, dan ini sesuai dengan petunjuk wahyu. Dan kurma boleh dikonsumsi keduanya, baik itu sudah matang ataupun masih belum matang, mengkal biasanya ya. Hanya mungkin satu keadaan saja yang kurma yang belum dimakan itu kalau masih warna hijau. Tapi kalau kuning, merah, ya biasa dikenal dengan kurma-kurma balah ya, yang masih mengkal, kemudian yang sudah matang semuanya ada manfaatnya. Begitu juga dengan Nabi SAW gemar makan daging kambing. Sebagaimana juga dari riwayat ini, Nabi SAW ditawarkan untuk disembelihkan kambing. Beliau tidak minta unta misalnya, gitu kan. Ini juga berarti ada sebuah hukum tersendiri. Ya. Kenapa kambing ini yang digantikan Ismail AS pada saat tidak jadi disembelih. Dalam syariat juga Idul Adha, kenapa kita dianjurkan untuk mendahulukan kambing, karena Nabi SAW mendahulukan kambing. Begitu juga beliau sangat gemar makan kambing, dan sahabat Abu Ayyub sini melayani beliau dengan kambing itu. Lalu Abu Ayyub mengambil kambing muda, kemudian menyembelihnya. Setelah itu berkata pada istrinya, buatlah adonan roti untuk kami, karena engkau adalah orang yang paling mahir dalam membuat roti tersebut. Ini juga hukum tersendiri. Bagaimana seorang suami seharusnya memuji istrinya. Ya kalau memang masak segala macam, dan mengatakan kalau memang itu makanan baik, ya sudah, berarti dipuji. Di sini untuk membuat motivasi buat istrinya Ummu Ayyub, dia mengatakan buatkan roti buat kami karena kau adalah orang yang paling mahir membuat itu. Ya. Kemudian ia mengambil separuh daging kambing muda itu untuk dimasak, lalu mengambil yang separuh lagi untuk dipanggang. Dan Nabi SAW tidak menegur dalam masalah itu. Berarti semua ini berhubungan dengan masalah kebutuhan kita kalau konsumsi. Bisa dipanggang, bisa dimasak dengan kuah, gitu kan. Keduanya berarti makan oleh Nabi SAW. Tak kala makanan sudah matang dan disajikan di hadapan Nabi SAW dan kedua sahabatnya, Rasulullah SAW mengambil sepotong kambing muda, dicuil, ditaruh di dalam roti, dan waktu itu dihidangkan dengan roti gandum. Kemudian ia berkata, wahai Abu Ayyub, Nabi SAW bilang kepada Abu Ayyub, bergegaslah membawa potongan ini kepada Fatimah, anak beliau radhiyallahu anha, sebab ia belum makan seperti ini sejak beberapa hari yang lalu. Dan ini juga hukum syar'i tersendiri. Bagaimana seorang ayah atau orang tua mengingat anaknya walaupun Fatimah sudah menikah. Tetapi di sini tetap saja Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya anak-anak itu tetap bisa dibagikan makanan, diberikan makanan, diingat. Tak kala mereka sudah makan dan kenyang, keluarlah sebuah statement Nabi SAW tentang pentingnya bersyukur terhadap nikmat. Dan Nabi SAW mengatakan khubsun, roti gandum, walahmun, dan daging kambing seperti ini, wabusrun watamr, kurma yang masih muda dan kurma yang sudah matang, ya, warutab, ya, busur yang setengah matang, tamar kurma yang sudah mulai mendekati matang, dan rutab kurma yang sangat matang yang sampai lembut sekali. Wadama'at ainah, kemudian air mata Nabi SAW menetes setelah melihat semua itu pada saat kenyang, nikmat Allah begitu besar. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, inna hadha huwa an-na'imul ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya ini adalah nikmat-nikmat Allah yang pasti kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Artinya di sini hukum syar'i tersendiri. Kalau kita habis makan, habis minum, bahkan sebelumnya, pada saat kita masih lihat makanan itu dihidangkan di depan mata kita harus peka melihat ternyata Allah lah yang telah memudahkan tangan orang ini membuat, Allah lah yang telah memudahkan kita bisa menjangkau tempat itu sehingga kita bisa mengkonsumsinya, Allah yang memudahkan kita rasakan kenikmatannya baik bau sedapnya ataupun nikmatnya di lidah dan seterusnya. Ini semua nikmat-nikmat Allah yang sangat besar yang Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menunjukkan sebuah hukum syar'i yang berbeda lagi setelah itu adalah membalas kebaikan orang ya, setelah orang itu berbuat baik. Maka Nabi SAW tahu menilai kebaikan ini. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Ayyub? Wahai Abu Ayyub, datanglah kepada kami besok hari agar kami bisa membalas kebaikanmu ini. Kebetulan Abu Ayyub waktu itu dalam riwayat dikatakan tidak mendengarnya, maka Umar mengingatkan, wahai Abu Ayyub, Rasulullah SAW memanggilmu esok hari dan dia ingin membalasmu. Maka Abu Ayyub mengatakan, kami pasti dengan senang hati mendatangimu ya Rasulullah.
Keesokan harinya Abu Ayyub pun datang menghadap Nabi SAW dan Nabi memberikan kepadanya budak perempuan kecil. Dan berkata yang biasa melayani Nabi SAW dan berkata kepada Abu Ayyub, berbaik-baiklah padanya, wahai Abu Ayyub, sebab kami tidak pernah melihat darinya selain yang baik-baik selama ia berada di sisi kami. Jadi budak wanita, entah dari mana ini, apakah Nabi SAW membelinya atau orang memberikan, yang jelas selalu melayani Nabi SAW. Maka pada saat itu diberikanlah kepada Abu Ayyub sebagai balasan. Tentu seekor kambing dengan kurma yang dihidangkan oleh Abu Ayyub tidak seimbang dengan pemberian Nabi SAW. Tapi ini termasuk bagian dari hukum syariat kita. Kalau orang berbuat baik kita balas yang sama, ya, yang serupa atau lebih. Tidak ada bahasa membalas dengan lebih sedikit, kecuali kita tidak mampu. Jadi memang itu bagian daripada syariat. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang berbuat baik pada kalian, balaslah yang setimpal atau lebih. Kalau dia betul-betul tidak menemukan, maka dia mendoakan sampai dia merasa telah membalas jasa kebaikan orang itu. Ya. Ada orang subhanallah, kalaupun diberi sesuatu seperti orang melemparkan garam di lautan. Tidak ada nilainya, selalu merasa kurang. Bahkan tidak dianggap sebagai sebuah pemberian. Ya, para istri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para suami juga begitu. Para anak-anak, para sahabat yang sudah diberikan oleh pasangannya, oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh teman-temannya, maka dia harus bisa menilai kebaikan itu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking inginnya menilai kebaikan orang, dia mengatakan, kalau ada orang mengingatkan satu aibku, satu kekuranganku, aku akan mengenang kebaikan itu seumur hidupku. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, saya akan siap berkhidmah seumur hidupku bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu kalimat. Artinya mengingatkan kepadaku, ini Ali salah, ini Ali kau suka ini, maka aku akan mengenang kebaikan itu sampai aku siap berkhidmah untuknya seumur hidupku. Abu Ayyub radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya lalu membawa budak perempuan itu. Lalu Ummu Ayyub bertanya, ini milik siapa wahai Abu Ayyub? Kata Abu Ayyub, ini milik kita karena Rasulullah SAW telah menghadiahkan kepada kita. Ummu Ayyub berkata lagi, alangkah agungnya si pemberi. Itu luar biasa balasannya Nabi ini. Kita cuma kasih kemarin makan seperti itu, tapi Nabi balasnya dengan sosok budak yang bisa melayani kita seperti ini. Dan alangkah mulianya pemberiannya. Karena kebetulan yang dikasih anak perempuan ini baik, santun, gitu kan. Nah, dalam beberapa asar disebutkan belum balik anak perempuan ini. Ya. Maka Abu Ayyub berkata, beliau telah berpesan kepada kita wahai Ummu Ayyub agar memperlakukannya dengan baik. Dan ini hukum syar'i tersendiri, berbuat baik kepada para budak. Ya. Itu ada hukum yang lain berbuat baik kepada para pembantu. Ini beda sama budak, tapi dua-duanya harus tetap berbuat baik. Karena kadang-kadang Nabi SAW menggunakan istilah hamba sahaya, bagi hamba saya, ada juga bagi pembantu Nabi SAW menggunakan istilah pembantu, tapi dua-duanya disuruh berbuat baik sama mereka. Ummu Ayyub lalu bertanya, apa yang harus kita perbuat terhadapnya hingga kita bisa melaksanakan pesan beliau, berbuat baik sama dia? Maka Abu Ayyub menjawab, demi Allah, aku tidak menemukan yang lebih baik daripada memerdekakannya. Itu yang terbaik. Maka Ummu Ayyub mengatakan, pendapatmu benar, engkau telah diberi taufik, kemudian ia membebaskannya. Ya mungkin sebagian wanita lain, kalau dia dapat pembantu seperti ini, misalnya itu budak yang bisa dipekerjakan segala macam, mungkin dia pikir lebih baik meringankan beban dia. Tapi karena iman kedua suami istri ini, akhirnya mereka mendahulukan untuk membebaskan budak itu sebagai pelaksanaan sunnah Nabi atau perintah Nabi SAW agar berbuat baik padanya. Abu Ayyub ini radhiyallahu anhu dimuliakan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan dia tentu kalau kisah masuk Islamnya, dia masuk Islam pada saat diutusnya atau pada saat datangnya utusan dari Madinah. Dan beliau termasuk orang yang datang di Bai'at Aqabah yang kedua di Mekah. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam dan akhirnya beliau sudah menunggu Nabi SAW di Madinah. Dan orang yang menjadi penyebab dia masuk Islam adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW nanti setelah hijrah ke Madinah mempersaudarakan keduanya sebagaimana disaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ubadah dan seterusnya. Sahabat-sahabat banyak sekali memuliakan Abu Ayyub pada saat mereka mendengar bagaimana Nabi SAW dimuliakan oleh beliau. Di antara riwayat yang menyebutkan masalah itu disebutkan Ibnu Abbas menukil kisah atau riwayat Abu Ayyub pernah menjadi wali kota Basrah di masa Ali. Jadi setelah
Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, maka Ali menghormatinya dengan memilih Abu Ayyub sebagai wali kota di kota Basra. Karena kedudukan dia di mata para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, karena dia termasuk orang yang memuliakan Nabi SAW. Abu Ayyub pernah berkunjung kepada Ali dan kemudian amat bersungguh-sungguh dalam memuliakannya, maksudnya Ali. Ali berkata kepadanya, aku akan membalasmu atas kesetiaanmu menjamu Rasulullah SAW. Seakan-akan Ali bilang kepada Abu Ayyub, ingat gak dulu waktu kau siapin Nabi di siang hari bolong lagi lapar, kamu sampai potongin kurma, kamu sampai sembelin kambing gitu. Kamu masih ingat itu? Kata Abu Ayyub, iya. Aku akan sungguh-sungguh membalas kebaikanmu itu. Sekarang ini, di zaman saya jadi khalifah maksudnya. Lalu ia memberikan kepadanya semua apa yang ada di rumahnya. Dan yang nilainya mencapai 40.000 dinar. Ya. Artinya semua di rumah Ali, apapun yang ada, semuanya dikeluarkan, kasih ke Abu Ayyub sebagai balasan atas kebaikan beliau dulu. Jadi subhanallah, Allah membalas ikram dan kemuliaan ini, yang memuliakan tamu ini sampai setelah ya, Nabi SAW meninggal. Begitu pula disebutkan Abu Ayyub datang atau pernah mendatangi Ibnu Abbas di kota Basra. Maka Ibnu Abbas mengosongkan rumahnya untuk mempersilahkan Abu Ayyub singgah di dalamnya. Ia mengatakan, sungguh aku akan melakukan terhadapmu seperti yang pernah kau lakukan terhadap Rasulullah SAW. Lalu kata Ibnu Abbas, berapa utang yang menjadi tanggunganmu? Ada utangmu enggak Abu Ayyub? Maka ia menjawab, ada 20.000. Maka ia pun memberikan 40.000. Ibnu Abbas memberikan 40.000. Jadi lunasi utangnya 20.000, lalu ditambah lagi 20.000 lebihnya. Dan 20 budak serta peralatan rumah-rumah. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang sahih tentunya. Abu Ayyub Al-Ansari ini terkenal juga sangat zuhud di dunia teman-teman sekalian. Sangat zuhud di dunia. Dan selalu menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salim mengumandangkan, menyampaikan, Salim ini adalah anaknya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aku naik pelaminan, pernah menikah suatu waktu. Lalu ayahku mengundang orang-orang, Ibnu Umar mengundang. Termasuk Abu Ayyub. Mereka memberi tirai pada rumahku dengan 2 kain penutup dinding berwarna hijau. Lalu datanglah Abu Ayyub sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia melihat, ternyata rumah diberi tirai. Ia berkata, wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kamu memberi tirai pada dinding, ya. Maksudnya dinding nggak perlu dipasangkan tirai. Kenapa harus pasang tirai lagi? Mubazir gitu. Ya. Ayahku dengan rasa malu menjawab, kaum wanita telah mengalahkan kemauan kami. Wahai Abu Ayyub, maksudnya itu karena inginan istri dan wanita-wanita ada di rumah ini. Ia berkata, orang yang engkau takut kaum wanita mengalahkannya, maka aku tidak takut mereka mengalahkanmu. Artinya kalau kau takut wanita, karena wanita akhirnya kau lakukan ini, padahal ini kelihatannya mubazir, tembok ditutupi dengan tirai lagi yang bagus, akhirnya jadi mahal mubazir. Maka aku tidak perlu khawatir, aku bisa membuatmu mengalahkan mereka dalam pendapat ini. Aku tidak sudi masuk ke rumah kalian dan tidak akan makan makanan kalian sampai ini dikeluarkan. Dan kemudian juga akhirnya Abdullah menurunkan kain tersebut dan digantikan atau diturunkan, lalu kemudian Abu Ayyub pun menjadi tamu di rumah itu. Dalam arti kata di sini memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat. Karena menurut Abu Ayyub Al-Ansari, dinding kalau sudah ada, radhiyallahu anhu, tidak perlu lagi dipasangkan tirai hanya untuk mubazir, memperindah. Padahal sebenarnya boleh saja dari sisi syar'i ya. Tapi Abu Ayyub karena kezuhudannya menganggap ini terlalu mubazir. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Kalau kau tetap mau membiarkan untuk Abdullah, saya tidak akan ikut makan bersamamu. Dan Abu Ayyub Al-Ansari terkenal orang yang tidak pernah takut dalam celaan berhubungan dengan masalah apapun yang dia nasihati. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata Abu Ayyub pernah berselisih dengan Marwan. Lalu Marwan berkata kepadanya, apa yang mendorongmu melakukan ini? Ia menjawab, inni ra'aitu Rasulullah SAW yusalli salawati fa in wafaqtahu wafaqnak wa in khalaftahu khalafnak. Jadi beliau betul-betul berpegang pada sunnah Nabi SAW. Rupanya Marwan ibn Hakam, ini salah satu ya, khalifah pada saat itu, dia punya satu perbuatan yang dianggap keliru. Ya, yang dianggap keliru. Maaf, ini Marwan pada saat itu menjadi seorang gubernur. Dan ada sesuatu yang salah dia lakukan. Maka Abu Ayyub marah sama dia, nggak boleh kamu lakukan ini. Karena ini salah, nggak boleh. Maka Marwan mengatakan, kenapa kau lakukan itu Abu Ayyub? Dia bilang dalam perkataan beliau, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melakukan sholat. Jika engkau melakukan hal yang sesuai dengan beliau, maka kami akan sepakat denganmu. Dan bila engkau menyelisihinya, maka kami akan menyelisihimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haythami dan disahihkan tentunya oleh At-Tabarani. Juga dalam riwayat lain dijelaskan tentang masalah Abu Ayyub
pernah serius menunjukkan kepada para sahabat Nabi yang lain pentingnya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini terutama apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW walaupun perjalanan jauh tetap ditempuh. Salah satu kisah berhubungan dengan masalah itu adalah Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in masyhur di Mekah. Ini juga termasuk muridnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata Abu Ayyub berangkat menemui Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir sahabat Nabi. Tinggal di Mesir pada saat itu. Yang berada di Mesir. Untuk bertanya tentang satu buah hadis yang pernah didengarnya dari Rasulullah SAW. Tak kala tiba di Mesir, ia mendatangi rumah Maslamah bin Mukhallad al-Ansari yang tidak lain adalah gubernur Mesir pada saat itu. Sang gubernur diberitahu tentang kedatangan Abu Ayyub, lalu ia segera bergegas menemuinya, lalu memeluknya seraya berkata, apa yang membawamu datang ke sini hai Abu Ayyub? Dari Madinah jauh-jauh pergi ke Mesir, ada sesuatu? Ia menjawab, satu buah hadis yang pernah aku dengarkan dari Rasulullah SAW. Tidak tersisa seorang pun yang mendengarkannya selain aku dengan Uqbah bin Amir. Sekarang aku mau memastikan hadis itu lagi. Karena semua sahabat yang hadir waktu Nabi sampaikan sudah tidak ada, meninggal semua. Tinggal saya sama berdua sama orang ini. Karena itu tolong utus orang untuk menunjukkanku ke rumahnya. Lalu Maslamah mengutus orang yang menunjukkannya ke rumah Uqbah bin Amir. Sementara Uqbah diberitahu tentang kedatangannya, maka ia pun bergegas menyambut Abu Ayyub. Lalu ia memeluknya seraya berkata, apa yang membawamu datang kemari jauh-jauh wahai Abu Ayyub? Ia menjawab, satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Tidak tersisa orang yang mendengarkannya selain aku dan kamu. Dalam masalah menutup aib kaum muslimin. Lalu Uqbah mengatakan, benar. Memang Uqbah pun tahu bin Amir radhiyallahu anhu kalau tidak ada lagi orang yang hidup yang mendengarkan waktu di dalam majelis Nabi kecuali dia sama Abu Ayyub, yang lain sudah meninggal semua. Maka aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Ayyub, man satara mu'minan fid dunya ala kharbatin satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia ini, saya Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Maka berkatalah Abu Ayyub kepadanya, ya, maksudnya maaf tadi Uqbah bin Amir yang mengatakan, iya, hadis mungkin yang kau maksudkan adalah hadis ini. Kata Abu Ayyub, benar. Kemudian Abu Ayyub menuju kendaraannya, lalu menaiki untanya kembali untuk kembali ke Madinah. Jauh-jauh ke Mesir, hari itu pun tidak sempat nginap di Mesir, hanya dengarkan saja, memastikan hadis itu ada, dan dia minta Uqbah agar mengajarkan hadis itu, tapi setelah memastikan, kemudian dia pulang langsung. Dan hadiah dari Maslamah bin Mukhallad tidak sempat diberikan kepadanya kecuali di anjang-anjang Mesir saja atau di perbatasan Mesir. Dan ini tentu disebutkan hadisnya atau riwayatnya dengan sanad hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentunya, dan juga Al-Khatib Baghdadi menyebutkan riwayat ini.